karena mulai biasanya ada aktivis gender, hak perempuan tuh terus haknya dituntut tapi kewajibannya enggak ya padha ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Waratsilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kita masuk pada beberapa riwayat yang menyebutkan surah Al-Alaq, turunlah surat Al-Muddatsir, ya, yang surat Al-Muddatsir ini diyakini, difahami oleh para ulama pengangkatan beliau sebagai Rasul. Kalau Iqra itu pengangkat beliau sebagai Nabi, SK kenabian ngaten. Kemudian turun Al-Muddatsir, pengangkatan beliau sebagai Rasul, Nabi sekaligus Rasul, kum fa'andzir, punya kewajiban mengingatkan umatnya. Dan kelebihan beliau, umatnya siapa? Seluruh alam, seluruh makhluk, rahmatan lil. Kalau nabi-nabi terdahulu pada komunitas kelompok tertentu, Bani Israel aja. Beliau tidak, rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita pernah menyampaikan kisah ya pohon kurma yang bisa pindah, memang beliau juga diperintah Allah untuk ya, menjadi rasulnya kurma itu. Ibu bapak masih ingat ya inna a'tainakal al-kautsar, memang selalu diartikan telaga di surga, betul, tapi Nabi dengan tegas menyatakan al-kautsar adalah al-khair al-mufrid fil kasrah, kenikmatan yang sangat banyak yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena beliau menerima rahmat paling banyak, diperintah Allah bersyukur, makanya fasholli li rabbika wanhar. Sholli, salat, maka syukur yang paling bagus adalah meningkatkan kualitas salat. Soal sholat panjenengan kan sudah sholat, kualitas sholat. Sama dengan selama ini orang diminta percaya Allah, kalau percaya kafir. Sebenarnya kalau menurut saya, setelah membaca kitab tafsir Bapak, yang diinginkan Allah bukan pengakuan. Allah sudah maha maujud kok. Allah sudah maha maujud, tidak perlu pengakuan manusia. Sebenarnya diinginkan Allah itu tauhidnya. Jangan pernah menduakan Gusti Allah. Makanya qul huwallahu ahad. Makanya fitrah. Fitrah itu qul huwallahu ahad, Bapak Ibu. Memang selama ini ditafsirkan suci, ya ada hubungan, ya tapi tidak pas, bukan. Karena lafadz fitrah di dalam surat Ar-Rum 43 itu ditafsirkan Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nyawa ketika dimasukkan di badan kecil di dalam perut ibunya di rahim umur 4 bulan, ditanya dulu oleh Allah, kamu mau berikrar aku bahwa aku ini ahad enggak? Semua menjawab qaulu bala syahidna, bersyahadat. Nggih Gusti, saya bersyahadat engkaulah Tuhan yang Esa. Jadi ketika di dalam perut ibunya manusia itu fitrah. Fitrah itu watak dasar. Allah, Allah, Allah,
Allah. Menghadapi apapun dalam rahim ibunya, Allah, Allah, Allah. Itulah di Jawa dikatakan itu dewa ruci ya itu Pak. Dewa ruci itu rahim ibu. Allah, Allah, Allah. Hanya ketika lahir di dunia kan ya duit, 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 duit. HP, 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 HP. Apalagi kalau duit akeh. Ya, ketika orang jabatannya akeh, ya kasus jeruk makan jeruk, polisi makan polisi itu kan jabatannya akeh Pak. Ya, duitnya mesti akeh. Wis jabatannya dukur akeh, kan duitnya mesti akeh. Rumahnya juga banyak. Uangnya, istrinya satu Pak, cuma satu A, satu B. Jadi itu kalau udah begitu kan gundul pacul. Makanya bukan nyanyian biasa tuh Sunan Kalijaga gundul pacul itu bukan nyanyian biasa. Pacul itu papat sing ucul. Di dalam kepala manusia empat-empatnya ucul, ndak ingat Gusti Allah. Mesti wong kan ngawur. Mata ucul, ndak ingat Allah, mencuri di bawah mata. Hidung belang, tua-tua keladi makin tua makin belakrak. Di bawah hidung mulut, ndak terkontrol, ndak pernah jaga mulut. Paling bahaya nih mulut nih. Di bawah mulut, setelah mulut telinga, suka mendengarkan yang tidak benar. Ya sudah. Makanya sekali lagi itu bukan nyanyian biasa, itu penuh isyarat, meaningful, penuh makna agar orang ingat Allah. Yang dimaksud nyanyian itu adalah dipaculnya. Pacul itu bisa digunakan kalau ada pegangannya. Lah pegangan pacul itu namanya dalam bahasa Jawa duran. Ndedonga marang pangeran, ingat Allah. Sama dengan garwo, dua kalimat kan jadi satu, itu dipotong. Garwo sigarane nyawa, belum kawin nyawa ya dua, calon suami calon istri. Kalau sudah kawin karena sudah disatukan oleh Allah, makanya garwo sigarane nyawa ya. Setikar bersama, sepiring berdua, sehidup bohong itu sehidup. Kalau sehidup semati ibu dikubur bareng-bareng burun. Tidak mau, apalagi suami kok sehidup semati, bojone mati ya tambah alhamdulillah. Fitrah itu Allah, 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 Allah. Selama orang kembali fitrahnya Allah, Allah, Allah. Nah, jadi surat Al-Muzammil ini sebenarnya sifat-sifat yang dibutuhkan manusia sebagai pemimpin. Makanya surat yang ketiga. Ya ayyuhal muzammil, yang berselimut, sama Al-Muddatsir juga berselimut, ya. Kalau kemarin kumil la ilaha illa qalila, ayo bangun malam. Sebagai pemimpin harus punya kekuatan spiritual yang kuat. Laila, kumil laila qalila yang kemarin tuh sedikit saja, jangan banyak-banyak. Cuma sedikit itu ternyata oleh Allah berikutnya penjelasannya sedikit itu berapa? Nisfahu, separuh malam. Tidak tahu menurut panjenengan separuh itu sedikit atau banyak. Separuh. Jadi Nabi separuh malam. Cuma kurang sedikit boleh. Nisfahu awi au ungkus itu berkurang, nakoso nakis. Minhu qalilah, kurang sedikit tidak apa-apa. Misalnya 6 jam, ya 5 jam lah, tidak apa-apa. Tapi masih ditegaskan oleh Allah, kurang sedikit boleh. Tapi auzid alaihi, sedikit itu zid alaihi, tambah sedikit. Itulah dawuh yang terkenal Kanjeng Nabi bahwa sembahyang malam itu
sepertiga terakhir tiap malam berarti 2/3 akhirnya. 2/3 selesai lah. Setelah itu warattilil Qur'ana, rotala itu membaca, tartil itu pelan sambil dihayati. Qara'a yaqra'u membaca, tala yatlu tilawah membacakan, beda Pak. Qara'a yaqra'u pembaca, membaca, tala yatlu tilawah itu membacakan. Tapi kalau ya rotala ya yuratilu tartil, yaitu membaca dengan pelan, penuh penghayatan. Kalau malam hari sangat mungkin. Kapan dibaca? Boleh waktu sholat malam itu, bacaan-bacaan Al-Fatihah dan surat-surat sunnahnya, surat yang lain itu tartil. Juga setelah sholat malam selesai, panjenengan sambil nunggu subuh membaca Al-Quran tartil, pelan-pelan sambil dihayati. Tartil itu hurufnya jelas ya, enggak kesusu gitu ya, enggak tergesa-gesa. Ai bayyinil Qur'ana fi asna'il qiyam tabayyinan, hurufnya jelas, hak pembacaannya jelas, hak ya dibaca hak, kho ya dibaca kho, kan beda hak dengan kho. Makanya sembahyang istikharah itu sembahyang minta bingung Pak Bu. Kharo itu bingung, khoro khiyar itu memilih, ikhtiar. Makanya yang betul sembahyang pakai kho. Jadi sholat istikharah sih atau istikharah itu calon mantu apik, tapi sih tak mintakan istikharah pada orang yang lebih baik, kiai lah kan. Itu sampan sholat minta bingung. Khiyar, istikharah minta dipilihkan Allah. Tapi kalau memang sudah cocok kok dada istikharah itu tambah bingung nanti. Saya punya teman dulu kuliah, cucu Kiai Hasyim Asy'ari Jombang masih ada. Sudah cocok calonnya, anaknya Kiai juga di Madiun, lapor sama bapaknya, "Bah, ada yang cocok tapi harus diistikharah udah." Ya gini aja, suruh ke sini tak istikharah. Langsung hari ini juga ayah ibunya anaknya suruh ke sini bawa tebu ireng. Langsung lebih cocok untuk istikharah, dikawin kan langsung. Istikharah itu kalau bingung, ini anaknya baik, cuma sayangnya begini, kurang begini, kalau masih bingung itu istikharah. Kalau semuanya sudah cocok, apanya di istikharah ya Pak? Udah suruh sini, janjian kapan besok, datang langsung. Ternyata tidak di istikharah ibu, langsung sudah dikawinkan. Udah cocok gitu begini. Kalau istikharah surah sendiri tambah bingung kadang mesti ada tanda. Orang banyak istikharah itu kan kalau memang iya dan tidak kan ono tanda nih Pak isyarahnya. Membaca istikharah tidak jelas tambah bingung. Makanya sebaiknya tidak istikharah sendiri. Tapi kalau sudah cocok segalanya ya tidak usah istikharah. Jadi warattilil Qur'ana tartila, bayyin Al-Qur'an, melafalkan huruf itu satu persatunya harus jelas, pelan, jelas. Dan itulah sembahyang malam. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wat'an. Jadi sembahyang, jadi aktivitas sembahyang malam itu lebih meresap di hati. Asyaddu lebih bisa menghayati malam hari, kan situasinya tenang Bapak Ibu. Kan sama dengan hadis Nabi yang menyatakan di antara doa yang insya Allah mudah dikabulkan Allah panjenengan malam hari dalam keadaan meneteskan air mata itu. Tadi yana mulailan wan nas niyamun, orang sudah tidur semua jam 2, jam 3, panjenengan bangun malam minta betul pada Allah, wan nas niyamun, naimun jamak niyamun, fafadut ainahu,
tahu-tahu minta betul pada Allah sambil meneteskan air mata. Insya Allah itu segera didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan teriak-teriak. Ada yang mengertikan fafadhan ainahu itu menangis, tidak. Baka ya bagi menangis, fadha itu beri bismillah, meneteskan air mata. Diupayakan. Ya. Kalau enggak bisa meneteskan air mata, nggawa balsem. Kalau ibu-ibu mudah, bapak-bapak enggak biasa beri bismillah, angel. Ya pakai balsem, minyak cap kapak atau apa itu meneteskan air mata. Cuma enggak asli. Ya, kalau orang minta betul karena saking minta pada Allah bisa loh meneteskan air mata. Ya Allah, ya Allah, ini dalam keadaan sulit ya Allah. Seperti hari-hari ini kan, ya orang BBM ini gini, lihat aja beritanya tidak ada yang baik. Mulai berita yang polisi makan polisi 1 bulan belena itu. Ternyata sudah di mana-mana, di situ harus itu ada kapolsek gitu ya di Sukodono. Malah rukunan narkoba anak buahnya di kantor. Saya pernah bilang, saya sering tiap hari saya ceramah di kantor, penerimaan polisi itu jangan ukuran kemampuan sehat, harus dites hati ini, tes psikologi, harus ditambah tes psikologi. Kan orang bisa dites, Pak, ini orang tanggung jawab, ini tidak, itu ada tes-tes psikologi. Tapi yang ditesnya fisiknya, sehat fisiknya, hati ini bejat kok. Di Lampung polisi nembak polisi lagi. Itu peringatan dari Allah. Sekarang kan fungsi polisi, tidak ada polisi berat, Bu. Ada polisi bejat ya tambah berat, waduh. Memang hati sama aja. Oke, monggo. Saya masih ingat dulu pernah ketika belum saya ngaji tafsir ini, ngaji tematik lah, tema-tema tertentu, ingat saya, monggo kita ingat lagi dalam kondisi begini tidak ada yang menyenangkan, Pak. Jadi kan buka lagi surat Al-Kahfi ayat 62 sampai 85 itu. Nabi Musa diperintah Allah belajar ilmu batin kepada Nabi Khidir. Yang artinya memang Nabi Musa itu terkenal syariat. Syariat itu kan hukum. Hukum itu kan menilai zahir. Sholat rukuknya gini, sujud ini kan zahir. Karena menilai sesuatu, mengambil keputusan sesuatu dengan melihat yang di luar. Padahal di balik yang di luar, yang di dalam, di balik itu lebih penting. Artinya jangan melihat dengan mata di kepala, mata hati yang ditajamkan mata hatinya. Akhirnya kan ketemu itu. Bahwa jadah, udah Musa kamu itu enggak kuat. Ketajaman batinmu kurang, harus belajar dulu pada Nabi Khidir. Ya diperintah Allah, ndak berani ndak melawan, berangkat betul sama Yusa. Yusa itu ponakannya Yusa. Nanti kalau kamu ketemu di sebuah batu di pinggir laut, sana sudah hampir dekat Turki menurut riwayat itu, laut tengah itu, perjalanan jauh. Ketemu Nabi Khidir itu, masih ingat Ibu Bapak? Surat Al-Kahfi. Itu diulang-ulang kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, cuma yang urut menurut saya di surat Al-Kahfi mulai 62 sampai 65 ya sampai 82. Ketemu betul Nabi Khidir. Terus Nabi Musa matur, Nabi Khidir, aku lu diperintah Allah belajar ilmu batin kepada panjenengan. Kan fawajada abdan min ibadina atena rahmatan min indana wa alamna miladunna. Ilmu laduni itu ilmu langsung dari Allah, tanpa belajar ngerti, bisa membaca hati orang. Wah, Nabi Musa sampai itu tidak mampu belajar dengan saya. Syaratnya sabar. Enggak siap saya, sabar. Oke. Nggih. Nanti falatas alni. Apapun yang saya lakukan secara zahiriyah, jangankan protes, bertanya aja tidak boleh. Falatas alni. Terus berangkat itu tuh Bu, Pak, masih kan dulu saya panjang lebar. Kalau melihat saya,
Pokoknya jangan pernah mengambil keputusan hanya dengan yang dilihat oleh mata. Di balik itu Allah lebih tahu skenario-nya. Berangkat, masih ingat nggih? Fantolako naik perahu as-safina. Semua penumpang naik, tahu-tahu sudah berjalan perahu tadi oleh Nabi Khidir khorokoha, dilubangi. Nabi Musa marah-marah. Syai'an imro, ini sampean ini tidak betul. Perahu baik-baik. Dilepas bajunya Nabi Musa waktu itu Nimrod untuk nutup lubang itu. Padahal menurut riwayat walaupun dilubangi perahu itu tidak tenggelam. Tapi karena dilubangi akhirnya perahu itu kan akhirnya ditinggal kembali ke pantai, orang turun semua. Terus ketika cita syai'an imro, Nabi Khidir sampai ini salah gimana? Perahu masih baik kok tiba. Duh, kamu lupa. Maaf. Jadi bertanya aja tidak boleh, apalagi protes, nyalano. Terus berjalan lagi. Bertemu dengan anak pemuda itu, hulaman. Zakiyatan yang bersih, yang baik menurut Nabi Musa, zahirnya baik. Fakotalau dibunuh bayi, apa tuh remaja itu, pemuda. Lagi-lagi Nabi Musa tidak bertanya, langsung protes. Cita syai'an nukra. Nukra itu mungkar. Wah, Nabi Khidir ini kemungkaran ini, salah. Mana anak yang baik seperti itu, salahnya apa di anak yang baik itu kamu sampean bunuh gimana itu? Loh. Lupa lagi, akhirnya ya sudah, maaf, saya memang kurang sabar. Nanti saya jangan dilupa sekarang. Nanti kalau sampai ketiga kalinya saya masih protes, bolehlah sampean melepas saya sebagai murid, sebagai santri lah. Oke, berangkat lagi. Perjalanan jauh, saking laparnya berdua. Masuk ahla Qaryatin itu, masuk desa intera desa Bakil itu loh Bapak Ibu. Saking laparnya berdua itu setiap masuk rumah satu pun yang memberi makan tidak ada. Tahu ada tembok yang miring makilan itu, mau jatuh. Loh, Nabi Khidir ditegakkan dengan tangan kiri. Padahal tembok itu tingginya 1000 meter, 1 kilo. Lebarnya 500 dirak berarti 5000 meter. Panjangnya 5 kilo, 5000 berarti 5 kilometer. Sini Tugu Pahlawan karena bisa-bisa. Dengan tangan kiri. Nabi Musa marah lagi. Dari panjenengan terlalu baik. Kalaupun panjenengan menegakkan tiba itu ittakhadha ajran, minta ajar duit untuk cari makan. Terus terkenal itu langsung Nabi Khidir menjawab hadza firaku baini wa baini. Ya sudah, ini saatnya perpisahan sama dengan saya. Firaq itu kan pisah, makanya orang cerai itu kan firaq, sering disebut oh sudah firaq itu. Yang Yusewu memang perceraian kan meningkatnya luar biasa itu Bapak Ibu. Dan ibu-ibu yang lebih semangat cerai tuh. Betul Bu? Memang data di Kementerian Agama 70% hari ini selalu inisiatifnya dari ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Ini kemajuan karena mulai biasanya ada aktivis gender, hak-hak perempuan itu terus haknya dituntut tapi kewajibannya enggak ya padha. Makanya iya karena butuh, iya kak. Itu kan mengingatkan orang itu laksanakan kewajiban dulu baru nuntut hak. Nak butuh dulu baru nasta'in. Hak kita kepada Allah mohon, tapi punya kewajiban ibadah kepada Allah. Makanya didulukan nak butuh dulu baru nasta'in. Itu isyarah betul bahwa hidup yang baik itu melaksanakan kewajiban dulu baru nuntut hak.
Mengapa ayatnya tidak berbunyi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Itu udah betul Allah mengingatkan bahwa hidup berinteraksi sesama manusia itu ada hak, ada kewajiban. Nah, dalam konteks hak kewajiban itu yang paling bagus melaksanakan kewajiban dulu baru nuntut hak. Tapi realitasnya kan bisa dibalik, Pak, orang itu nuntut, dia tidak pernah melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya itu mungkin di samping seperti penjelasan saya dulu salah memahami ayat, kiainya salah itu. Jadi pergaulilah istrimu dengan benar wa asyiruna bil ma'ruf. Dulu Kementerian Agama menerjemahkan ma'ruf itu benar, pergaulah istrimu dengan benar. Terus kapan dirubah lagi pergaulah istrimu dengan baik? Sekarang sudah berubah lagi, Bapak membaca yang terakhir di Kementerian Agama terjemahan itu pergaulah istrimu dengan patuh. Kalau saya ikuti aja pendapat ulama termasuk Imam Ghazali, al-ma'ruf itu akhlak. Pergaulah istrimu dengan akhlakul karimah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa percekcokan perbedaan apapun dalam rumah tangga karena bil ma'ruf tidak boleh diselesaikan secara hukum. Akhlakul karimah. Dengan bahasa lain, kalau sudah kawin jangan pisah. Karena Nabi menegaskan abghadul halal indallah wa talaq. Halal boleh tapi paling dibenci Allah, dia jangan. Dan sekarang enggak, ada pengadilan agama juga. Ya. Bawa ke hukum, ya sudah cerewet loh. Tidak boleh ayat percecokan keluarga itu tidak boleh diselesaikan secara hukum. Paling tidak secara keluarga dulu, hakaman min ahlihi wa hakamin ahliha. Jadi langsung bawa hukum aja sudah. Hakimnya bisa disogok. Lihat ada kasus perceraian ini Bapak Ibu 2 kali sidang tuntas. Nggak usah teko. Ada pengacaranya. Yang hakim bener Kanjeng Nabi. Siapapun yang bekerja di hukum itu harus ngati-ngati. Godone gede. Nabi dengan tegas menyebutkan al-qudha, qadhi itu ya hakim. Ada 3, yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Terjadi seperti itu. Kok teman saya itu yang jadi pengacara, jadi jaksa itu banyak Pak dari hakim. Ini semuanya banyak yang rukunan. Jadi pengacara itu enak, itu bisa main sana main sini. Ya wis tetap dihukum tapi dokno, tapi didom kok. Ya memang nyatanya begitu terus ya apa? Bener aja Nabi apa salah gitu. Ya kembali pada kisah Nabi Musa Bapak Ibu, hadza firaqu baina bainik. Cuma sebelum itu Nabi Musa minta fatwa, terus Nabi Khidir menjelaskan mengapa. Kan di ayat terakhir Nabi Khidir mengatakan wa ma fa'altu an amri. Nabi Musa, yang saya lakukan ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah. Wa ma fa'altu an. Makanya dijelaskan mengapa perahu harus saya bolongi. Loh di sana di depan sudah dicegat oleh raja yang bengis, yang jahat. Kalau perahu baik itu mesti diminta dirampas. Nah, pada perahu itu miliknya 10 orang. Orang tuanya meninggal, 10 orang Bapak Ibu, yang 5 lumpuh di rumah, lumpuh dan gila. Yang mengendalikan perahu untuk cari makan tiap hari itu 5 orang. 5 orang itu yang sehat lahir batin, ya 1 orang yang paling kecil, paling ragil. 5 orang yang di perahu itu 1 buta, 1 bisu, 1 tangannya, kakinya tinggal hanya satu-satu. Jadi yang betul-betul mengendalikan perahu itu yang normalnya 1 orang. Coba kalau tidak saya lubangi, diperintah Allah kamu lubangi Khidir, itu kalau kasihan itu mereka menghidupi perahu itu, menghidupi 10 anak, 10 orang. Kalau dirampas oleh raja yang dolim, yang sudah nyegat di depan itu, mau makan apa anak-anak itu? Jadi skenario Allah itu, jadi apa yang tidak kita lihat, tidak senang secara zahir itu, dibalik itu
ada yang istilah Ibu sering mengenal blessing in disguise itu. Yaitu ada kebaikan di luar yang kita duga. Itu coba, gak kasihan itu. Oh, Allah kan tahu apa yang terjadi nanti. Allah tahu yang menaruh semua Allah. Kita ini kan untuk akal kita. Maka disinilah Nabi Musa aja diperintah mempertajam hati, Bu, Pak, kita harus mempertajam hati. Jangan semata-mata cerdas keputusannya pakai akal, bro. Wah, ini BBM begini, semua salah. Kemarin saya minta si Cirat Edit TV apa FB itu ya, kasus Pondokotor itu loh, Pak. Ya, ini kan pesantren itu orang sudah mulai banyak pesantren, tapi ternyata banyak kasus juga pesantren. Udah dipukuli katanya, itu teman saya kan banyak, bahkan santri saya kemarin diminta jadi TU-nya di Universitas sana ceritanya, di Gontor itu katanya gitu, maunya baik, mendisiplinkan, tapi kan kadang senior itu kan banyak manusia, Pak, rumangsa udah ditaati terus ono dosa pokone, gungang murkone itu. Ya ini diingatkan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh. Ya jadi banyak pesantren begitu. Memang pesantren dulu dan sekarang kan beda, Pak. Pesantren dulu itu saya masih ingat waktu saya masih di pondok itu, Kiai itu membangunkan santri itu lebih penting daripada anaknya sekedar hafal Quran. Hafal Quran perlu, ini perlu, tapi akhlak itu jauh lebih penting daripada sekedar pemahaman. Nah, pesantren sekarang mulai banyak ikut-ikutan bahwa kecerdasan lebih penting daripada akhlak. Mulai kan seperti sekolah akhirnya. Lagi dulu enggak, saya masih ingat betul. Makanya di mana jalannya Kiai itu lewat situ enggak berani kita dulu. Pak Kiai jalan dia harus berdiri. Ternyata itu akhlak bagus. Yuk cium tangan itu enggak ada salah. Bagian daripada melatih akhlakul karimah. Ya. Jadi itu yang terjadi. Terus yang kedua, Nabi Musa diceritakan mengapa harus membunuh. Loh, pemuda itu pemuda nakal. Menurut pandangan lahiriah sahabiah Nabi Musa dia zakiyah. Loh, dia itu kafir. Tiap hari merayu bapak ibunya agar ikut kafir. Allah tidak suka, ini anak kurang ajar. Lah bapak ibunya hampir kena karena bapak ibunya sangat sayang terhadap anak gulam tadi, pemuda tadi. Oleh Allah bunuh saja. Loh, kok solusinya dibunuh Nabi Khidir? Iya, setelah dibunuh kan bapak ibu gaya anak aneh. Biar bapak ibu segera semangat membuat anak. Dan menurut riwayat ibu bapak memang betul setelah anak pemuda tadi mati, bapak ibu gaya anak jadi anak perempuan yang baik. Dan lahirlah seorang nabi namanya Nabi Syam'un, pengganti Nabi Musa. Duh, ternyata kan lebih baik daripada Allah itu. Kalau ada kejadian yang jelek-jelek menurut dohirnya, menurut mata kepala, tidak mata hati. Kita seringkali kan terlalu mau memutuskan, menilai segala itu kan dari mata di kepala. Mata hati itu penting. Dan tembok itu, mengapa? Itu ligula maini yatimaini. Nabi Musa itu di bawah tembok itu ada emas, perak, kanzun, gudang. Dan itu milik dua anak yatim yang sudah pegang wasiat orang tuanya, nanti nunggu sekitar umur 40 tahun. Asyudahu itu ya sekitar 30-40 tahu bahwa dia punya simpanan di situ. Kalau tidak saya tegakkan Nabi Musa, kan tahu kampung itu kampung penduduknya sangat bakhil, medit. Apa istilah orang Jawa itu? Metu kecambai. Untuk kecambai, Bu. Itu katanya, itulah di kampung saya di daerah selatan lah, Mataraman, Tulanggu, Kediri, tidak ada. Itu istilah metu kecambai itu hanya di sini. Kalau di umumnya di Jogja dia ya ngegem banyu kok ora netes, itu orang yang sangat medit, Pak. Itu ngegem banyu ora netes. Ya tidak mungkin bisa netes untuk menggambarkan orang yang paling
Tapi di sini enggak ada istilah lebih apa ya, lebih umum. Wong kok metu ke cabai. Itu hanya di Surabaya sekitarnya. Budaya Surabaya. Memang katanya Bu, katanya memang mungkin aja ada orang saking bakhilnya makan deli, makan kacang hijau kecil itu kalau dimakan keluar lagi nasi utuh. Ketika utuh dari kotoran itu dibersihkan lagi Bu, itu bisa jadi kecambah, nggak usah beli kecambah, keluar dari tuburnya itu. Dan itu akhirnya terkenal lah di Surabaya, orang yang paling medit, paling bagil metu. Memang terjadi. Tapi di daerah Jogja, daerah Mataram tidak dikenal itu. Ya tahu. Itu istilah Surabaya, itu khas Surabaya karena kejadiannya uang kok metu kecambah gitu. Gimana orang bisa ketajam itu? Ceritanya ya itu udah dibuang, ternyata saking bahagianya dipilih dibersihkan, dele kacang hijau kecil itu masih utuh loh memang. Jadi ginjal tidak bisa membuat lumat, tidak bisa. Masya Allah. Itulah monggo akhir-akhir ini berita tidak ada yang baik memang. Kalau panjangan hitung hari ini berita semua yang baik yang jelek, akhirnya ngelek, membuat hati itu sedih. Ya sudah, kembali pada kisah Nabi Khidir, Nabi Musa yang Allah memerintahkan agar orang mengambil keputusan apapun tidak hanya yang dilihat. Mata di kepala adalah mata hati. Dan saya mencoba beberapa hari ini buka tafsir Ad-Durrul Mansur Bapak Ibu, Imam As-Suyuti yang 27 jilid. Jadi buka surat, panjenengan bisa membuka surat Al-Baqarah 251. Al-Baqarah 251 dan Asy-Syu'ara ayat 89. Di Al-Baqarah 251 itu walaula taqullah annas taf'unna ba'da Allah nas ba'dahu bi ba'din la fasadat al-ardu. Al-Baqarah 251. Seandainya Allah tidak melindungi, menjaga orang sebagian manusia yang jahat-jahat nakal-nakal dengan bi ba'din la fasadat al-ardu, pasti bumi dan penghuninya ini sudah saya hancurkan. La fasadat, la itu pasti, la fi husri. Imam Suyuti menafsirkan Bapak Ibu, orang yang bisa menjaga manusia yang lain itu orang suci. Umumnya yang disebut waliullah itu. Kalau di ayat lain banyak menang ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu mesti tidak pernah punya rasa takut, rasa khawatir, semuanya kembali Allah. Kayak hati ini manuk, walaupun BBM naik, Pertalite naik, manuk itu tiap hari berangkat, kenyang, sore pulang, ya sudah, besok cari lagi, tidak pernah stres. Hanya Imam Suyuti ketika menafsirkan, jadi ba'dahum yang pertama itu sebagian manusia yang jahat, yang jelek, yang nakal, yang dolim, yang jahat, biba'din. Ini penegasan Allah. Seandainya Allah tidak menjaga sebagian manusia di dunia ini yang jelek-jelek dengan sebagian yang baik-baik, la fasad. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi, Allah masih menurunkan orang-orang yang baik, as-siddiqin wasyuhada wassalihin, orang-orang suci. Itulah yang didengar Allah. Allah tidak merusak, tidak membinasakan langsung bumi ini. Nah, Imam As-Suyuti menafsirkan ayat itu dengan hadis Imam At-Tabrani. Ternyata orang yang selama ini umumnya kita sebut waliullah, orang yang suci tadi, ya menurut hadis Imam At-Tabrani, Nabi pernah menjawab bahwa sifat utama wali adalah sakha. Sakha itu dermawan. Wali ani metu kecambai tadi. Jadi ciri pokok orang kalau dia itu orang suci itu sakha. Gak metu kecambai. Yang kedua mahabbah khalisah.
hubungan sesama manusia, interaksi sesama manusia, apa persahabatan, pertemanan, apapun dalam konteks ekonomi, konteks apapun, murni karena Allah. Jadi bukan karena aku dekat dia, aku sering dikai duit, orang itu baik, saya sering kasih uang, baik. Nanti kalau uangnya tidak, berarti hilang baiknya kan begitu. Lah ayat itu ternyata oleh Imam Masyuti digandeng dengan surat Asy-Syu'ara 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ciri waliullah itu qalbun salim. Qalbun hati salim itu ya pasrah kepada Allah. Selamat boleh, pasrah bahasa di Jawa yang agak sumeleh. Sumeleh itu ya pokoknya sudah berserah Allah lah. Ridho kepada apapun keputusan Allah, sumeleh. Lah ternyata Asy-Syu'ara 89 ini ibu-ibu, bapak-bapak hubungannya ayat turun dengan seorang sahabat namanya Abu Dujana. Saya ulangi, Abu Dujana. Abu Dujana ini Bapak Ibu wajahnya selalu bersinar, Pak. Ya, kayak ibu-ibu kadang kalau ingin bersinar kan dikasih apa Pak? Ada ibu-ibu, Bu, itu kan ada kayak apa ya? Kayak intern apa ya yang kadang diletakkan dari jauh kelihatan lap. Ini enggak ada apa-apa tapi wajah itu kayak ada internnya. Ada mutiaranya dari kena sinar lap. Itu namanya seorang sahabat Nabi namanya Abu Dujana. Ketika sakit keras pun itu masih bersinar, mencorong begitu. Wafat pun dalam keadaan bersinar. Sehingga ketika masih hidup itu pernah didatangi sahabat-sahabat karena penasaran. Abu Dujana, kami ini penasaran, panjenengan ini wajahnya kok bersinar terus. Tidak pernah kelihatan cemberut, tidak pernah kelihatan becungi, merengut, tidak ada. Apa? Lah, saya kan melaksanakan Asy-Syu'ara 89, qalbun salim. Ya kami semuanya ya berusaha menjadi qalbun, berusaha menjaga hati, mendesain hati qalbun salim. Sama saya itu. Enggak, ini mesti ada amaliyah yang istiqomah, masih ada ini. Ya kalau itu ya dua saja. Apa itu? Ya satu, dengarkan manatakallam illa ma yanfa. Saya ini selalu berikhtiar tidak ngomong apapun kecuali mesti manfaat, mesti barokah. Ini sama dengan hadis Nabi itu loh Bapak Ibu, fal yakul khairon au. Jadi ciri orang yang beriman itu ngomongnya mesti baik. Kalau udah bisa ngomong baik, lebih baik diam. Jadi sama dengan menantakan illa mayanfa. Saya ini ya berusaha hidup ini apa ngomong itu mesti manfaati, barokai. Kalau ngomong itu ndak barokah, ndak manfaat, lebih baik diam saya. Sekarang ibu bapak ndak ngomong tapi lewat medsos kirim berita ndak bener-bener ya berdoa. Ndak, saya ndak ngomong tapi tiap hari dia mengviralkan, nge-share berita-berita hoax semua yang membuat orang sakit hati. Ada apa doain? Iya. Loh, satunya apa? Ya, ini sing angel, Bu. Saya ini hidup berusaha tidak punya sedikit pun dia apa, tidak punya iri hati, hasud. Makanya Bapak Ibu kalau ingin naik pangkat jadi wali murid, menjadi waliullah betul, enggak pangkat lah. 4 ini yang dilakukan. Ya enggak usah jadi wali enggak, tapi saya yakin kalau 4 ini dilakukan, doa kita insya Allah segera dikabulkan Allah. Panjenengan termasuk bibaktin tadi. Kalau ayatnya kan tegas Pak, Al-Baqarah 251 tadi panjenengan bisa buka. Laula tafa'ullah annas ba'dahum biba'din. Ba'dahum itu sebagian manusia, biba'din dengan sebagian yang lain. Lafazat. Kalau aku tidak menjaga orang-orang yang jelek, kurang ajar, bedik-bedik dengan orang yang suci-suci, wah dunia ini udah saya hancurkan dan seluruh isinya.
la fasadat al-ard. Jadi menurut Imam Suyuti itu namanya terkena dengan wali abdal. Allah selalu menurunkan orang-orang suci. Selada dan Nabi itu banyak orang-orang suci. Tapi ternyata cirinya 4 tadi. Makanya saya ngajak panjenengan walaupun tidak usah ngaku paling aku lu wali, tidak usah. Aku lu suci, tidak usah. Tapi kalau 4 itu jenengan lakukan, Bapak Ibu, sifat 4 tadi, insya Allah itu sifat-sifat yang ingin membuat dunia lebih damai. Istilahnya yang rahmatalil alamin, kalau di Jawa disebutkan hamemayu hayuning bawono. Di bumi yang sudah ayu, dabaya itu dibuat lebih ayu lagi. Itu kan di pewayangan kan hamemayu hayuning bawono kan bawono itu ardun bumi. Hamemayu hayuning bawono. Supaya baldatun thayyibatun warabun gemah ripah loh jinawi apasir ukir toto tentrem karto raharjo joyo wijayantin nir ing sambikolo, jauh daripada balak musibah. Sambikolo itu balak, itu sama mudah-mudahan kita itu tolak balak. Orang dulu kan ini sama, artinya itu bahasa-bahasa lama di Jawa kan sama sebenarnya. Gemah ripah loh janawi apasir ukir toto tentrem karto raharjo joyo wijayantin nir ing sambikolo. Ayah saya itu kalau malam nabugong, Pak. Mondoknya 15 tahun, kalau di rumah ngaji malam ini senengannya tukang nabugong itu ikut dalang. Makanya halus insya Allah. Gamelan Jawa itu kan tidak ada volume ukuran sekian tidak ada Pak. Itu kan pakai hati. Gong itu kan terakhir. Dong. Itu lain nabi kebanteran suara gak enak Pak. Kenong ini gambang semua itu kan harus menyesuaikan. Lek pas banter kenongnya ya banter ya gong. Tapi terakhir tidak cocok. Ya kayak orang sholat itu loh, dolin ya cocok amin. Mesti enak. Waladolin amin. Gak cocok. Makanya orang-orang nabugong itu biasanya hatinya halus. Bab ukurannya kalau sekarang keyboard itu kan di sekian volumenya digede itu kan. Gamelan Jawa itu ibu bapak ndak ada. Jadi untuk mengukur banter dan tidaknya alat musik itu ya pakai hati. Jadi itu sama melatih hati. Ya saya itu mondok di 15 tahun. Ya, kepada Yayasan Senjampes Kediri itu, pada yayasan itu orang yang bisa mensyarahi Sirajul Talibin, buku tasawuf Pak. Dan Sirajul Talibin sekarang 2 jilid digunakan pegangan pokok jurusan tasawuf di Al-Azhar. Itu ulama Indonesia itu top dulu Yayasan Senjampes Kediri itu. Jadi dia bisa mensyarahi 2 kitab namanya Sirajul Talibin dan Manhajul Imtihad. Itu ulama dulu itu top Pak, tingkatannya internasional. Kita walaupun profesor tingkatannya interlokal aja lah. Dulu ulama sampai sekarang kayak tafsir ini di Al-Azhar dipakai Pak, ini kayak Nawawi Banten di Al-Azhar dipakai. Luar biasa. Karena Pak cinta ilmu. Aduh sangat betul. Saya juga heran malam hari itu nabogong. Kalau siang backnya Persit Tulungagung, pemain bola. Bapak saya pemain bola tingkat kabupaten ini pemain back belakang itu, palang pintu. Begini nabogong mulai ngaji. Saya lagi teringat itu nabogong, cerita bahasa pewayangan kan sebenarnya sama tadi itu. Bu, Pak, monggo kita ternyata mengambil inspirasi dari Nabi Musa, jadi perintah Allah menajamkan hati kok. Panjenengan berarti sama harus diperintah Allah menajamkan hati dengan dasar jangan hanya mengambil keputusan dengan mata yang ada di kepala, melihat yang dilihat. Cobalah dengan indera keenam Pak. Itu harus diasah. Diasahnya ternyata 4 tadi. Jadi bukan orang kalau ingin terasah betul tuh harus di makam Sunan Ampel sampai berbulan-bulan tidak, keliru itu. Sakok, dermawan. Orang kalau dermawan, ketajaman hati mesti meningkat.
Dua, mahabbah khalisah, hubungan kemanusiaan ini yang betul-betul karena Allah. Yang ketiga, berusahalah mengatakan sesuatu kecuali bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan sampai punya iri hati. Jadi kalau ada orang tetangga bangun jeding itu ndak bisa makan 2 hari, wah itu orang itu hatinya jelek, itu punya hasud itu. Kan masih ada tetangga itu kan paling saling memperhatikan. Itu jedingnya kan masih baik kok dibangun lagi. Ngomong nih ngono tok ketara oleh sampean punya hasud waduh. Bangun teras ngecat apa? Loh itu kita komentar gitu aja udah menunjukkan bahwa kita ini tidak suka. Itu hasud itu. Itu monggo biar meningkatlah dari wali murid jadi waliullah. Ya kembali pada jadi waratilil Qur'ana tartila inna sanluki alaika qaulan tsaqila. Jadi orang sembahyang malam. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kekuatan spiritual. Nabi diperintah sembahyang malam, baca Quran malam agar sakila, kaulan ucapan sakila yang berat, itu ucapannya didengar orang. Jadi ucapan beliau, dawuh beliau seorang pemimpin Nabi itu sakil, itu sangat didengar oleh orang. Mudah-mudahan. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwaqila wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir rumah tangganya barokah, rezeki panjang barokah, umur panjang barokah. Ya, anak-anak kita soleh dan solihah, amin. Sewaktu-waktu meninggal dunia khusnul. Termasuk tadi saya dengar ada pengumuman ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Amin Allahumma. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna wa auladana wa auladana wa auladana ya Allah, seluruh anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil suqa wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal ghair. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa hassin maqasidana balighna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam ya rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.